الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Ceritakan secara lengkap latar belakang Ibu dari daerah mana, bagaimana Ibu dulu di dalam keagamaan, ya, terus bagaimana sampai Ibu bisa meninggalkan agamanya. A few moments later. Ikut ibadah sholat tarawih waktu itu. Dan biasa kalau sebelum sholat tarawih itu ada khotbah singkat atau khotbah singkat yang dibawakan oleh khotib, begitu ya. Dan pada saat itu yang dibahas adalah tentang bagaimana hubungan umat Islam dengan yang beragama lain seperti itu. Nah, ketika kata Kristen itu keluar dari Pak Ustadz itu langsung nempel begitu, langsung masuk di hati dan langsung masuk di pikiran saya pada saat itu. Entah kenapa, saya percaya pada saat itu sebenarnya saya sudah disentuh Roh Kudus begitu, sudah disentuh Roh Kudus. Nah, selesailah khotbah dan kami mulai mau sholat. Ketika mau sholat, yang ketika saya mengangkat tangan untuk takbiratul ihram, yang ada malah terlintas dalam hati dan pikiran saya begini, bagaimana ya kalau seandainya nanti saya menjadi seorang Kristen seperti begitu. Dan seketika itu juga saya menolak begitu, kayak bergidik, nggak mau, astagfirullahaladzim. Saya bilang begitu, saya tidak mau menjadi seluruhnya api neraka. Terus saya bilang, saya mohon ampun, jauhkan kami dari api neraka, seperti itu. Nah, saya dibesarkan oleh ibu saya karena usia saya 3 tahun, ayah saya sudah meninggal pada saat itu, dan saya dibesarkan oleh ibu saya. Dan memang latar belakang kehidupan kami adalah kehidupan yang sangat sederhana begitu, yang sangat sederhana. Pada suatu ketika akan sholat, dia merasa bahwa pekerjaan dunianya itu masih penting sehingga terbawa dalam sholatnya. Dia pikirkan rumahnya, dia pikirkan handphonenya, dia pikirkan proyeknya, pekerjaannya. Dia merasa itu penting. Maka kemudian ketika Anda masih merasa terganggu dengan itu, kata Nabi, hei, ucapkan lewat lisanmu ketika engkau bertakbir. Tidak ada yang paling penting sekarang ini selain Allah. Maka Anda katakan, Allahu Akbar. Nah, mengucapkan Allahu Akbar itu bukan sekedar di lisan diucapkan biasa, bukan. Tapi ucapkan dengan sepenuh hati Anda. Kalau ucapan itu keluar dari hati, maka itu akan membantu jiwa Anda untuk khusyuk. Ya Allah, tidak ada yang paling penting sekarang kecuali Engkau. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar. Yang lain tidak penting, ada yang lebih penting daripada ini semua. Allah. Nah, ketika Anda mengucapkan itu, Anda ingat rumus di Quran surah kedua ayat 45 sampai 46. Apa rumusnya? Lihat baik-baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Awas, ini penting ya. Dan kalau Anda punya persoalan, minta solusinya kepada Allah. Terima dengan sabar, tunaikan salat. Saya sudah bahas ini tempo dulu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini poinnya. Dan menunaikan salat itu tidak mudah, dia berat. Tidak mudah. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang khusyuk. Bagaimana cara khusyuk itu? Kuncinya ada di ayat ke-46-nya. Perhatikan baik-baik. 1. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. 1, orang khusyuk itu dia sudah mempersiapkan diri, merasa untuk bertemu dengan Rabb-nya pada saat itu. Dan dia merasa Allah itu begitu penting bagi dirinya. Nah, clue-nya, kunci utamanya bukan di situ. Kunci utamanya, perhatikan ayat selanjutnya. Teruskan ayatnya, teruskan sampai ke ujungnya. Maaf saya naik. Wa annahum ilayhi raji'un. Ini kunci utamanya. Jadi ketika Anda mengatakan Allahu Akbar, rasakan kata Al-Quran, wa annahum. Akhirnya kami bersepakat semua, karena saya ada yang bungsu dan semua kakak-kakak semua dikumpulkan semua. Akhirnya dengan kesepakatan boleh kami menikah dengan syarat suami saya harus masuk Islam. Nah, suami saya harus masuk Islam. Akhirnya beliau juga
setuju waktu itu untuk masuk Islam. Akhirnya ya seperti biasa kalau dari dari non Muslim, kalau untuk memasuk agama Muslim pasti harus ada menjalani beberapa persyaratan, harus membaca 2 kalimat syahadat pada saat itu. Dan suami saya mengatakan kepada saya waktu sekarang maksudnya, dia bilang dulu waktu saya mengatakan 2 kalimat syahadat itu sebenarnya hati saya tidak menerima, hati saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya melakukan ini hanya di mulut saja, tidak di hati saya. Di hati saya tetap Yesus. Dia saya ke gereja, ya sudah, mau bagaimana lagi begitu. Akhirnya saya juga selama mulai dari ke Papua itu sudah mulai tidak melakukan seperti sholat, saya sudah tinggalkan itu semua begitu. Tetapi di sela-sela waktu yang ada, dia selalu memperkenalkan Tuhannya kepada saya. Saat itu dia bilang, kamu tahu nggak Tuhannya orang Kristen itu Tuhannya hidup begitu, terus ajaib, terus mengasihi seperti itu. Pokoknya dia memperkenalkan Tuhannya kepada saya. Tetapi saya ini keras hati. Keras hatinya saya bilang sama dia, kenapa kamu bahas-bahas Tuhan kamu kepada saya begitu. Saya juga punya Tuhan ada, seperti itu. Nah, kadang hal-hal kecil itu selalu menjadi selalu menjadi bukan perdebatan, tetapi jadi kayak saya kekeh di saya begitu. Terus suami saya juga artinya tidak memaksa, cuma dia juga tetap memperkenalkan Tuhannya kepada saya. Dan itu benar-benar baru saya merasakan bagaimana kita hidup dalam satu kapal, 2 nahkoda, seperti itu. Kalau suami konsultasi dengan ustadznya, bisa japri-japrian, banyak cara kan. Nah, kalaupun cara-cara yang tadi saya sebutkan nggak ada di suami kita, bukan berarti dia layak ditinggal. Itu bukan alasan untuk kita minta cerai. Kita belum dikasih suami yang seperti, maaf mungkin kalau Asia itu dikasih suami yang Firaun kan, masih sabar. Suami kita jauh, bahkan nggak bisa disamain sama sekali. Jadi kalau Asia aja sabar, sampai Allah memberi Asia surga, padahal Asia masih di dunia tuh. Asia masih di bumi, tapi Allah udah nyediain surga buat Asia. Bisa dibilang satu-satunya perempuan yang pernah melihat surga langsung dari dunia, dari bumi, itu Asia. Kakinya masih di tanah, tapi dia ngelihat surga langsung. Itu Asia. Kenapa? Balasan buat seorang istri yang sabar terhadap suami. Apalagi ini suaminya gak ada masalah besar, kecuali dia belum berkenan untuk datang dalam satu majelis ilmu. Doakan, ajak. Mungkin kita harus cari majelis ilmu yang cocok buat dia. Karena laki-laki itu kadang-kadang unik. Dia kalau nggak segampang perempuan untuk bisa menerima satu hal yang baik. Penuh pertimbangan kadang-kadang. Nggak cocok dengan ustadznya lah, terlalu logis yang disampaikan saya udah tahu kok gitu-gitu. Jadi mungkin kita harus mencari taklim, majelis atau ustadz yang cocok dengan suami kita. Jangan sampai ditinggalkan hanya gara-gara alasan nggak mau ngaji. Itu bukan alasan bercerai. Terakhir sebelum ini saya tadi teringat satu kisah tentang jangan malu untuk menerima nasihat, kisah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu pernah lagi jalan sebagai Amirul Mukminin, sebagai presiden lagi jalan gitu.